Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Beri hikmat buat kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan pelajari bersama hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah harta yang bersifat kekal. Harta yang bersifat kekal. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Kemudian kita akan sambung di dalam ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Kemudian kita akan sambung dengan ayat 33. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah iklan rokok di TV yang menyampaikan dan menampilkan sosok jin yang berpakaian Jawa. Jin itu terkenal dengan kata-katanya seperti ini. Kukabulkan satu permintaanmu. Monggo. Saudara, perkataan jin di dalam iklan ini pernah saya pinjam pada waktu saya memimpin sebuah komsel yang berjumlah 7 orang. Dan ternyata mayoritas dari anggota komsel menjawab bahwa mereka ingin punya banyak duit. Mereka ingin kaya. Lalu saya bertanya lagi, saudara. Bagaimana caranya supaya saudara bisa banyak duit, saudara menjadi kaya? Berbagai jawaban bermunculan. Salah satu anggota menjawab, harus rajin bekerja. Dapat duit banyak, bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli emas dan lain sebagainya. Hitung-hitung buat investasi lah katanya. Supaya hidup ini jadi tenang, jadi nyaman, jadi damai. Saudara, dia berkata, pokoknya yang penting kaya, banyak duit. Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah, benarkah ketenangan dan kenyamanan itu terletak pada banyaknya harta atau materi yang kita miliki? Sehingga kemudian sebagian besar orang mati-matian berjuang mengumpulkan harta kekayaan. Tentu tidak, saudara. Karena pada kenyataannya banyak orang yang bergelimang harta, hidupnya jauh dari rasa tenang, damai, dan nyaman. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang kaidah-kaidah atau norma-norma hidup kepada para murid dan para pengikutnya.
Salah satu kaidah dan norma yang Yesus ajarkan adalah tentang mengumpulkan harta. Mari kita simak kembali dan perhatikan kembali Injil Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan untuk memiliki dan mengumpulkan harta yang banyak bukan hanya ada pada masa sekarang ini saja. Pada masa Tuhan Yesus ternyata sudah ada orang-orang yang hidupnya senang mengejar dan mengumpulkan harta. Dan saya rasa banyak juga orang-orang kaya yang hidup di sekitar Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah, audiennya, para pendengarnya adalah mereka para murid. Orang-orang sederhana yang mungkin emas, perak tidak punya. Dan mereka juga bukan golongan orang-orang yang berduit. Mereka adalah orang-orang di sekitar Galilea yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi saya rasa ketika Tuhan berkata, jangan mengumpulkan harta. Penekanannya bukan semata-mata bicara tentang masalah uang. Tetapi apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-19 sekali lagi Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Saudara, pada saat kita sepintas membaca ayat ini, mungkin saja muncul pertanyaan seperti ini, saudara. Apakah kita boleh bekerja mencari uang? Jawabannya tentu saja boleh. Karena kitab suci justru mengajarkan supaya kita bekerja. Supaya kita tidak jadi orang yang malas. Mungkin juga kita bertanya, apakah kita boleh kaya? Tentu saja boleh. Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk kaya. Di dalam Alkitab ada beberapa orang kaya yang disebut. Ada Abraham, ada Ayub. Mereka juga adalah orang-orang yang kaya. Mungkin juga kita bertanya, apakah kita boleh mengumpulkan harta? Apakah kita boleh menabung? Tentu saja saudara, kita boleh menabung. Yusuf bekerja keras, yang mengumpulkan harta. Kitab suci menulis tentang semut. Semut juga mengumpulkan makanan pada waktu panen. Saudara, jika demikian mengapa Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 19 ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Saudara, di dalam terjemahan yang lain, NIV memberikan terjemahan seperti ini. Janganlah menumpuk bagi dirimu sendiri harta di bumi. Saudara, ini bisa jadi mempunyai makna mengumpulkan harta. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan bahkan terutama untuk kerajaan sorga, untuk Tuhan. Sebab jika harta itu dikumpulkan hanya untuk diri sendiri, saudara, otomatis fokus diri atau prioritas diri kita adalah pada harta. Tahukah saudara, ketika orang yang mengejar harta, itu pikirannya selalu akan berfokus kepada bagaimana saya bisa menambah harta. Bagaimana saya bisa menyimpan harta. Bagaimana saya bisa menjadi semakin kaya. Bagaimana saya bisa semakin nyaman dikelilingi oleh harta. Saudara, semakin kita fokus pada hal-hal ini, secara tidak sadar kita telah membuat prioritas di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri kita sendiri, sehingga kesempatan untuk memikirkan sesama, memikirkan orang lain, memikirkan Tuhan menjadi semakin kecil. Saudara, ketika Yesus berkata di dalam ayat 19,
janganlah mengumpulkan harta di bumi. Itu berarti bahwa janganlah prioritas hidup kita hanya untuk mengejar harta kekayaan di bumi ini demi memuaskan keinginan diri kita sendiri, tanpa memikirkan sesama, tanpa memikirkan Tuhan dan kerajaan surga. Saudara, menarik sekali ketika kita berbicara soal prioritas. Itu artinya kita sedang berpikir tentang sesuatu yang lebih penting, tentang sesuatu yang paling penting, tentang sesuatu yang paling utama. Saudara, bagaimana kita menentukan prioritas di dalam hidup kita? Itu sangat tergantung pada cara pandang atau perspektif kita. Saya rasa inilah maksud dari mengapa di dalam perikop ini, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang mengumpulkan harta, Tuhan Yesus menyambungkan dengan sebuah metafora, mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, ya teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, ya gelaplah seluruh tubuh. Saudara, saya mendapati dua pengertian menarik di dalam korelasi ayat ini, saudara. Yang pertama, mata di sini berarti cara pandang kita. Mata berarti perspektif kita. Dan cara pandang terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi cara hidup dan sikap kita terhadap sesuatu itu. Cara pandang kita terhadap harta akan mempengaruhi sikap dan cara kita memperlakukan harta itu. Apakah dia menjadi segala-galanya bagi kita, sehingga hati kita begitu melekat kepada harta. Yang kedua, saudara, dari matalah muncul berbagai keinginan. Dari matalah muncul ketamakan. Dari matalah muncul keserakahan. Dari matalah muncul keinginan untuk terus mengumpulkan harta kekayaan itu. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu ketamakan, keserakahan, dan keinginan untuk terus mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Saudara, jika kita sudah jatuh pada ketamakan dan keserakahan ini, secara tidak sadar kita akan terus mengejar harta. Secara tidak sadar hati kita akan begitu melekat kepada harta itu. Secara tidak sadar kita sudah dikuasai, kita sudah diperbudak oleh harta dan kekayaan itu sendiri. Secara tidak sadar kita sudah mengabdikan diri kita kepada harta itu sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, harta, kekayaan, materi, dan sebagainya sesungguhnya bukan sesuatu yang jahat, saudara. Materi atau di dalam bahasa kerennya adalah mamon. Dia hanyalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. William Barclay, dia memberi penjelasan mamon itu berarti to entrust. Sesuatu yang dipercayakan. Tetapi karena manusia menggandrunginya, manusia begitu mengejarnya, sehingga mamon itu telah menjadi yang dipercaya seperti dewa. Sehingga tidak heran saudara kalau di dalam nats yang kita baca ini, mamon itu ditulis dengan huruf besar. Mamon. Saudara, dari penjelasan ini saya berharap kita mengerti alasan yang pertama. Mengapa Tuhan melarang kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Yang kedua saudara, mengapa Tuhan melarang mengumpulkan harta di bumi? Mengapa? Yang kedua, harta di dunia ini bersifat fana, sementara. Yesus berkata di dalam ayat 19, saya mengajak untuk saudara perhatikan sekali lagi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri.
Di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang mencuri. Saudara, ini mempunyai makna bahwa harta benda yang kita kumpulkan di bumi ini sangat mudah rusak, bisa habis, bisa lenyap, bisa hilang, tidak kekal. Entah itu karena usia benda itu, entah itu karena faktor alam atau bencana, atau karena kesalahan diri kita sendiri sehingga kita bangkrut, atau mungkin karena faktor kejahatan, dicuri atau dirampok. Bapak Ibu Saudara sekalian diindikasi oleh Tuhan. Saya ingat perkataan orang tua dulu, bahwa uang itu ada sayapnya. Mudah sekali dia terbang, pindah tempat. Pindah ke dompet orang lain. Saya berikan contoh, saudara. Mobil yang baru dan bagus, lambat laun berkarat. Walaupun kita memberikan obat anti karat, tetap saja kalau sudah umur, maka karat akan mulai merusak. Baju-baju yang mahal harganya, yang bermerek terkenal, bisa rusak oleh karena apa? Ngengat dan rayap, saudara. Sepatu-sepatu yang punya harga yang mahal, bermerek, bisa juga rusak. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara. Harta di dunia yang kita miliki ini tidak akan pernah kita bawa waktu kita mati. Saudara, ingat satu firman Tuhan mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Sekalipun semuanya itu sempat menjadi kebanggaan manusia, bahkan mungkin sempat menjadi kebanggaan kita. Saya ingatkan sekali lagi, semua bisa rusak, semua bisa hilang, semuanya sementara, bisa lenyap, tidak kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah setahun lebih, pada masa pandemi ini kita semua tahu bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan. Usaha banyak yang tutup, bahkan tabungan di bank mungkin juga mulai menipis. Banyak orang yang mulai merasakan hidupnya hancur karena harta kekayaannya yang merasa bahwa itulah kebanggaannya telah habis lenyap. Ini juga membuktikan kepada kita bahwa harta di dunia ini hanya bersifat sementara dan fana. Oleh karena itu Yesus berkata, kumpulkanlah bagi dirimu harta di surga. Saudara, Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 20 sangat berbeda dengan ayat 19. Kalau di ayat 19 Yesus memberikan perintah yang bernada negatif, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tetapi di ayat yang ke-20 ini Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Apa maksud Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga? Apa itu harta di surga? Saudara, ada banyak pendapat mengenai apa itu harta di surga. Di antaranya, saudara, ada yang mengartikan bahwa mengumpulkan harta di surga berarti melakukan kegiatan pelayanan di gereja. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang bersifat rohani di lingkungan tembok gereja. Bagi mereka, semakin mereka aktif ikut pelayanan dan kegiatan gereja, maka semakin banyaklah harta mereka di surga. Ada pula yang mengartikan bahwa mengumpulkan harta di surga berarti memberikan bantuan uang atau harta atau sedekah kepada sesama
atau memberi uang untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Mereka berpendapat bahwa dengan memberikan sebagian dari harta uang mereka, maka mereka akan mendapatkan imbalan kekayaan dalam kerajaan surga. Semakin banyak mereka memberikan, maka semakin banyak pula kekayaan mereka di surga. Tetapi saya berpendapat bahwa harta di surga adalah apa yang kita miliki sekarang ini. Namun juga memiliki nilai kekal yang abadi, yang tidak akan rusak. Apa yang kita miliki di sini sekarang ini, dan itu pun yang akan terus kita miliki di surga. Itulah harta di surga. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Bagi saya, harta di surga adalah apa yang kita miliki sekarang ini, namun juga memiliki nilai kekal yang abadi, yang akan tidak rusak. Apa yang kita miliki di sini sekarang ini, dan itu pun yang akan terus kita miliki di surga. Itulah harta di surga. Sekarang saudara, coba saudara pikirkan sejenak. Kira-kira apa saja yang sekarang ini saudara miliki, dan itu juga yang saudara tetap miliki di surga yang kekal. Coba saudara pikirkan sejenak. Sudah dipikirkan? Jika sudah, kira-kira apa saja? Saudara, saya akan memberikan contoh kepada saudara. Contohnya adalah iman. Sekarang kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan iman itu pun akan kita bawa ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan di surga. Contoh yang pertama, iman. Yang kedua adalah kasih. Sekarang kita punya kasih. Bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama. Dan kasih itu pun akan kita bawa ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan dan berada bersama dengan Tuhan di surga. Saya akan kasih contoh lagi, saudara. Karakter. Sekarang, selama kita di dunia ini, kita memiliki kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehari demi sehari kita berjuang untuk memiliki karakter yang makin lama makin serupa dengan Kristus. Dan ini pun nanti akan kita terus bawa ketika kita bersama-sama dengan Kristus di surga. Saya akan kasih contoh yang lain lagi, saudara, tentang relasi. Relasi yang intim dengan Kristus. Sebuah keintiman dengan Kristus itu penting sekali. Hubungan yang intim, persekutuan yang akrab dengan Tuhan, itu penting sekali, dan itu juga yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Tuhan di surga. Sekarang ini di dalam hari-hari saudara, dalam waktu-waktu saudara, saudara selalu ingat Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara komunikasikan dengan Tuhan. Saudara selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Semuanya ini pun akan saudara bawa ketika saudara bertemu dengan dan diam bersama dengan Tuhan di surga. Mari saudara, semuanya itu kita kumpul. Dan seluruh pikiran kita, perasaan kita, hati kita, hidup kita, mari kita dedikasikan ke sana. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan mari saudara, semuanya ini menjadi prioritas kita. Menjadi yang paling penting di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan sudah berjanji, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kamu anggap penting di dunia ini, Tuhan akan memelihara dan mencukupkan. Saudara, mari kita putar haluan. Kita putar mindset kita. Kalau dulu kita mati-matian berjuang untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
Kita kerja siang malam mengumpulkan duit sebanyak-banyak. Kita ubah mindset kita. Kita ubah tentang pemahaman dan prioritas kita. Sekarang kita berjuang demi mengumpulkan kekayaan di surga untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat buat saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Jikalau pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak menjadi orang yang tamak, orang yang gila akan harta, orang yang hanya fokus kepada kekayaan dan harta di dunia ini. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami memiliki prioritas yang baru, yaitu mengumpulkan harta di surga. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, kami boleh merubah mindset kami, prioritas hidup kami menjadi mengumpulkan harta di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami semua hidup di dalam pimpinan dan tuntunan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.